Baik, analisis dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap yang hari ini ikut menjadi pemberat dan beberapa saham perbankan big cap ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga di menit-menit terakhir penutupan sesi kedua hari ini tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Baik, Ibu Liza, selanjutnya kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan, di antaranya adalah dari pakan ternak atau poultry, ada Cepin, lebih ke arah spekulatif buy, dengan support paling bawah yang bisa diperhatikan di 4.420, resisten ini bisa mencapai ke 5.350. Namun dari beberapa target tersebut harus menembus ke 4.800-an terlebih dahulu, 4.900 hingga 5.000 hingga 5.150. Masih dari poultry ada Java juga spekulatif buy dengan support yang bisa diperhatikan di 1075, resisten hingga ke 1255. Kemudian sampel yang ketiga ada ASA, rekomendasinya adalah buy dengan supportnya 700 hingga 705, resisten yang bisa diperhatikan 1000 hingga 1050. Astra International lebih ke arah buy on weakness dengan supportnya hingga ke 5.550 pemirsa, kemudian resistennya bisa mencapai ke 6.700. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, Ibu Liza, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Ini cukup menarik, saham-saham poultry tampaknya mendominasi rekomendasi Anda untuk kali ini. Pertimbangan mungkin dari sisi sektoral terlebih dahulu, Ibu Liza? Oke, secara saham poultry ini harusnya ada peningkatan demand ya, terlebih di festive season ini di bulan Ramadan ya. Terus kemudian pemerintah juga udah umumkan beberapa waktu yang lalu bahwa mereka akan membagikan bansos 3 bulan menjelang ini bulan Ramadan ini ya, di bulan Maret, April, Mei, dan bahan pangan yang akan diberikan di bansos itu adalah beras, ayam, dan telur. Nah, harusnya sektor poultry ini yang memang sudah lama tertekan harganya, ini mendapatkan angin bagus gitu untuk ada technical rebound setidaknya. Nah, dari sisi dari sisi teknikalnya pun ini udah turun dalam, terus kemudian indikator RSI-nya juga sudah matang oversold ya. Di sekitar harga 4.500 ini kemudian RSI ada positive divergence, jadi artinya ada kemungkinan technical rebound atau trend reversal. Tapi memang target pertamanya nggak bisa jauh-jauh dulu, pastinya harus menguji MA10 dan MA20 itu di range sekitar 4.800 sampai 4.900. Nah, kemudian next 5.000 ada harga bulat, itu pastinya jadi resistance psikologis. So hopefully saham-saham poultry ini udah mulai bangkit berhubung Hari Raya Idul Fitri juga udah semakin dekat. Tapi lebih ke arah spekulatif buy, pertimbangannya seperti apa Ibu Liza? Apakah memang untuk Cepin dalam beberapa perdagangan terakhir sudah mengalami tekanan yang cukup dalam? Ya, harga turun cukup dalam, jadi dan sekarang ini berdasarkan indikator yang sudah matang oversold, terus kemudian kita lihat juga ada support jangka panjangnya, ya so rekomend kita adalah spekulatif buy. Baik, kita bergeser ke saham pilihan yang kedua, ada Java, masih dari sektor yang sama, juga spekulatif buy. Analisis Anda, Ibu Liza, karena di menit-menit terakhir penutupan hari ini tampaknya juga penguatannya lebih cukup signifikan, ini 1,81% di 1.125. Ya, besok Java kita perhatikan apakah mampu tembus 1135 sampai 1145. Nah, ini adalah level MA10 dan 20-nya. Kalau ini bisa di break, maka para investor boleh average up. Targetnya Java pertama ada di 1185, kemudian 1220. Nah, yang memang in overall masih downtrend. Jadi kalau bisa sampai 1.000. Halo, Ibu Liza? Ibu Liza? Ya, tampaknya kami terputus melalui saluran Zoom dengan Ibu Liza C. Suryanata dan tim redaksi kami kembali mencoba menghubungi Ibu Liza. Dan dari beberapa penjelasan tadi disampaikan, 2 saham pilihan yang sudah direkomendasikan, di antaranya adalah Cepin, Java,
Kemudian tadi juga sudah disampaikan dari sisi fundamental ini mengingat juga momentum Ramadan dan Lebaran di mana permintaan sebelumnya mengalami peningkatan dan kondisi ini juga didukung dari sisi teknikal pemirsa. Meskipun secara keseluruhan Java dan Cepin masih dalam posisi downtrend sampai sejauh ini. Dan tadi juga direkomendasikan untuk Java lebih ke arah spekulatif buy, begitu juga untuk Cepin ini juga direkomendasikan spekulatif buy sampai sejauh ini. Di mana tadi juga sudah disampaikan pemirsa untuk posisi Cepin spekulatif buy dengan kisaran supportnya di 4.420 hingga 4.400, kemudian resistennya dari resisten terendah 4.800 hingga ke 5.350. Kemudian saham pilihan yang kedua ada Java, spekulatif buy juga dalam hal ini dari sisi support yang bisa diperhatikan di 1075 resistennya hingga ke 1255. Masih ada ASA dan juga ada Astra Internasional. Pemirsa saham pilihan kita masih punya satu segmen lagi dan masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali Ibu. Dua saham pilihan tadi untuk Java dan Cepin sudah kita bahas. Pertimbangan merekomendasikan kedua saham ini. Selanjutnya kita beralih ke saham pilihan ketiga. Ada ASA ini. Analisis Anda untuk ASA. ASA, nah ini juga masih ada kaitannya Mas David dengan bulan Ramadan yang apalagi THR udah cair ya. Secara orang Indonesia nih kayaknya suka belanja nih. Dan memang secara historikal pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri ini belanja online bisa meningkat sampai 3 kali lipat. Yeah. Nah, jadi yang kebagian durian runtuh juga adalah kurirnya, yang mana ini ASA ya. So, bangkitnya harga ASA ini memang cocok sekali dari supportnya yang di sekitar harga 700-an sekarang. Dalam 2 minggu aja udah berhasil sampai 830. Hari ini peningkatan lumayan. Nah, esok hari coba kita lihat resisten MA50 di sekitar 855. 855 ditembus, maka ini bisa membebaskan ASA menuju target 900 and then 1000 sampai 1030. Oke. Average up advice-nya. Baik, kita beralih ke saham pilihan terakhir ada Astra Internasional, Ibu Liza. Silakan Ibu. Ya, ASI, spekulatif buy, karena di area sekitar 5950 itu ada support lower channel. Trennya masih naik sebenarnya, masih lumayan aman terkendali. Penutupan hari ini juga jadi bagus ya, berhasil ke 5975. Nah, ini besok-besok kalau tembus 6.000 sampai 6.050 boleh average up. Yeah. Targetnya ASI balik lagi ke sekitar 6.250, 6.300 or even better itu sebenarnya target idealnya ada di sekitar 6.500 up to 6.700. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Cepin, Java, ASA, kemudian juga ada Astra Internasional. Ibu Liza, waktu kita cukup terbatas, langsung saja kita akan coba jawab pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Kita ke XL terlebih dahulu, Ibu Liza. Ada beberapa penanya yang sudah masuk. Yang pertama, Ibu Cuncun dari Palembang. Mohon dijelaskan analisisnya tentang XL, peluangnya untuk jangka pendek dan arahnya kemana ini. Kemudian juga XL ditanyakan oleh Bapak Alan yang ada di Riau. Untuk XL, analisisnya, terutama dari sisi teknikal, jangka pendek dan jangka menengah. Oke, XL mungkin hari ini banyak yang agak khawatir karena harga kembali menyentuh support dari previous low di 1860. Tapi sebenarnya itu kesempatan yang bagus untuk buy on weakness ya. Kenapa? Karena dari sisi RSI ada positive divergence. Artinya buying momentum kali ini lebih kuat ya, walaupun harganya agak nyemplung juga sih. Nah, jadi buy on weakness atau spekulatif buy. Target pertama coba balik lagi ke sekitar angka 2000 sampai 2020. Selepas itu Excel diharapkan bisa naiknya sampai 2100, 2130 or 2200-an. Baik, koreksi yang terjadi masih dalam batas yang wajar tidak, Ibu? Iya, dan justru saya bilang kalau belum beli itu buy on weakness atau spekulatif buy, kesempatan. Oke.
Baik, 1875 hari ini melemah di 4,34%, mengalami koreksi yang cukup dalam. Selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan Ibu Rini dari Jakarta. Kali ini datang dari pertambangan batubara, ada Doit. Ibu Liza punya posisi di 345. Apakah bisa di average down? Mohon support dan resistennya untuk Doit. Oke, Doit fasenya memang bottoming tapi masih sideways ya Bu ya. Jadi kalau mau average down, coba nawarlah di sekitar 300 atau harganya 292, 294 gitu. Atau average up pilihnya ya, average up kalau sudah bisa di atas 325 sampai 330. Ya. Ya, demikian. Baik, selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan. Ada Bapak Eka dari Bangka ini, dari Kepulauan Riau sepertinya. Menanyakan saham konstruksi untuk PTPP, Ibu. PTPP, oke. Coba di area support level previous low-nya 550 ini malah masih ketembus. Jadi di sektor konstruksi sayangnya belum ada sentimen yang cukup positif ya untuk membangkitkan minat beli. Jadi masih wait and see, cenderung wait and see. PTPP baru bisa agak naik kalau sudah tembus MA10 dan 20. Saat ini berarti resistennya ada di sekitar angka 580. Oke. Kalau sudah 580 baru agak bisa ngejos. Baik, waktu kita cukup terbatas. Ibu Liza Adapani dari Jakarta. Rani maksud saya. BBKP Ibu sudah ambil posisi di 105. Support dan resistennya Ibu. BBKP support. Support di sekitar di angka bulat 100 pastinya, kemudian resisten 107. Nah, selepas ini boleh average up, target awal 113 sampai 115. Oke, setelah itu next baru ke sekitar 122 sampai 124 atau 140. Oke, selanjutnya ada Bapak Mamudin Siregar dari Medan menanyakan saham Telkom, Ibu. Sudah ambil posisi 4.000. Teknikal hari ini juga cukup menarik. Di menit-menit terakhir ditarik ke atas mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dan tampaknya ini juga yang menjadi penopang ISG hari ini. Silakan, Ibu. Ya, Telkom mudah-mudahan masih ada powernya nih dalam beberapa hari ke depan. Karena target idealnya di 4450 untuk Telkom, semoga jadi tenaga bullish buat market in overall. Supportnya tolong diperhatikan di sekitar 4.200 sampai 4170. Oke, untuk Telkom dari Bapak Mamudin Siregar dari Medan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di ID Session Closing untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas, Ibu Liza. Terima kasih sudah bergabung dan sehat selalu. Thank you, Mas Epit. Baik, ada Ibu Liza Kamelia Suryanata, Head of Research and NDH Korindo Sekuritas Indonesia. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami. Dan Anda bisa bergabung sama kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.